Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar dulu ya. Jangan buru-buru geser videonya. Jangan buru-buru pindah ke konten lain. Soalnya beberapa hari ini ada kabar yang ramai banget, bikin deg-degan, bikin hati campur aduk. Antara pengen percaya tapi juga takut ujung-ujungnya kecewa. Katanya tanggal 5 Maret 2026 nanti gaji pensiunan cair bukan cuma gaji rutin saja, tapi barengan juga dengan rapel kenaikan gaji terbaru, bahkan THR langsung masuk rekening. Wah, kalau benar begitu, tentu ini kabar yang menyejukkan hati apalagi Lebaran sudah makin dekat. Kebutuhan rumah tangga naik, belanja bahan pokok, persiapan mudik, mau kasih-kasih cucu, mau bantu anak, dan masih banyak kebutuhan lain yang datang bersamaan. Jadi wajar kalau Bapak Ibu semua ikut penasaran, ikut menunggu, ikut bertanya-tanya, ini benar atau cuman kabar angin? Ini fakta atau cuma narasi yang bikin harapan melambung duluan? Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, kita di sini tidak mau langsung percaya mentah-mentah. Kita tidak mau cuma ikut ramai karena katanya-katanya. Kita mau cek pelan-pelan, kita kupas satu persatu, mana yang sudah jelas, mana yang masih prediksi, dan mana yang memang harus menunggu pengumuman resmi, karena informasi soal gaji, rapel, dan THR itu sensitif sekali. Kalau salah informasi, dampaknya bisa panjang, harapan keburu naik, rencana belanja sudah dibuat, ada yang sampai berutang duluan, ternyata belum cair. Akhirnya stres sendiri. Jadi saya mohon Bapak Ibu dengarkan sampai selesai supaya dapat gambaran yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menilai informasi yang beredar. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan dari golongan I sampai golongan IV, baik pensiunan PNS, TNI, Polri, termasuk juga janda dan duda pensiun, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, terima kasih sudah mampir. Silakan dukung kanal ini dengan subscribe, like, komentar, dan bagikan ke sesama pensiunan lainnya supaya informasi yang benar bisa tersebar luas dan kita semua terhindar dari kabar yang menyesatkan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya karena update soal pensiunan, ASN, dan kebijakan pemerintah kadang cepat berubah. Jadi kita harus sama-sama sigap. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan yang lagi hangat. Benarkah tanggal 5 Maret 2026 cair gaji plus rapel plus THR? Biar jelas dan tidak rancu, kita pecah jadi beberapa bagian. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu gaji pensiun bulanan. Selama ini, pola umum pembayaran gaji pensiun berjalan rutin di awal bulan. Banyak pensiunan menerima pembayaran di tanggal 1 atau sekitar tanggal itu, tergantung mekanisme yang berlaku pada mitra bayar masing-masing. Mitra bayar ini bisa bank yang bekerja sama, bisa juga kantor pos, tergantung penyalur yang terdaftar. Jadi secara prinsip gaji rutin bulanan memang punya jalur sendiri dan jadwalnya relatif konsisten. Tapi Bapak Ibu juga perlu paham, kenyataannya tanggal masuk di rekening bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena ada faktor kalender, ada kebijakan bank, ada faktor sistem, dan ada faktor administrasi masing-masing penerima. Misalnya kalau suatu tanggal bertepatan dengan hari libur atau layanan perbankan terbatas, bisa saja akses dana secara efektif baru terasa di hari kerja berikutnya. Di sisi lain ada juga bank yang sistemnya otomatis sehingga transfer tetap diproses. Hanya saja beberapa layanan dan proses internalnya bisa berbeda. Karena itu ketika ada informasi menyebut tanggal 5 Maret 2026 cair, Bapak Ibu jangan langsung menganggap itu kepastian untuk semua orang. Bisa saja yang dimaksud adalah perkiraan akses dana karena penyesuaian kalender atau mekanisme bank tertentu. Intinya, gaji rutin biasanya tetap berjalan, tapi hari pastinya di rekening bisa menyesuaikan situasi. Selain faktor kalender dan bank, ada satu hal lagi yang sering jadi penyebab gaji tertahan, yaitu autentikasi atau verifikasi data. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ada penerima pensiun yang lupa atau menunda proses verifikasi sesuai ketentuan. Padahal sistem penyaluran pensiun sangat bergantung pada validasi data penerima. Kalau verifikasi belum lengkap, bisa saja pembayaran tertahan sementara sampai data dinyatakan valid. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok belum masuk juga, jangan langsung panik dan menyimpulkan berarti tidak cair. Cek dulu, apakah autentikasi sudah dilakukan, apakah rekening masih aktif, apakah ada perubahan data yang belum diperbarui,
Hal-hal teknis seperti ini sering jadi penyebab utama keterlambatan, bukan karena gaji tidak dibayarkan. Sekarang kita bahas THR. Bapak Ibu, setiap mendekati Idul Fitri, pembahasan THR memang selalu jadi topik nomor satu. Karena THR itu sangat membantu untuk belanja kebutuhan lebaran, persiapan pulang kampung, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Tapi kita harus jujur, THR itu tidak bisa dipastikan tanggalnya hanya dari kabar yang beredar. THR adalah kebijakan yang biasanya diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Ada dasar hukumnya, ada mekanismenya, dan ada jadwal penyalurannya. Pola yang sering terjadi adalah THR dibayarkan menjelang Idul Fitri dalam rentang waktu tertentu sebelum hari raya, supaya penerima punya waktu mempersiapkan kebutuhan. Namun Bapak Ibu, pola bukan berarti tanggal pasti. Tanggal pasti baru bisa kita pegang kalau sudah ada pernyataan resmi dan aturan yang jelas. Jadi, ketika ada klaim THR cair tanggal 5 Maret 2026, kita perlu menahan diri. Kita boleh berharap, boleh berdoa, tapi jangan menelan mentah-mentah. Karena kalau ternyata jadwal resminya berbeda, yang rugi bukan pembuat kabarnya, tapi kita yang terlanjur membuat rencana, kita yang terlanjur belanja dulu, kita yang terlanjur berutang, atau kita yang terlanjur menjanjikan sesuatu ke keluarga padahal uangnya belum masuk. Maka sikap paling aman adalah THR sangat mungkin cair di bulan menjelang Lebaran, tetapi tanggal pastinya tetap menunggu pengumuman resmi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin grup WA panas, rapel dan isu kenaikan gaji terbaru. Bapak Ibu, saya jelaskan pelan-pelan supaya tidak simpang siur. Rapel itu bukan uang yang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Rapel itu selisih pembayaran yang seharusnya diterima karena ada perubahan nilai atau kebijakan yang berlaku sejak tanggal tertentu, tetapi penyalurannya terlambat karena administrasi. Contoh gampangnya begini. Jika ada ketetapan kenaikan yang berlaku mulai 1 Januari, tapi secara teknis baru dibayarkan mulai bulan berikutnya, maka selisih yang kurang bayar selama masa transisi itulah yang disebut rapel. Jadi rapel itu hak yang tertunda dan baru bisa dibayarkan setelah hitungan final siap, data sinkron, dan payung hukum lengkap. Masalahnya di media sosial rapel sering dibahas seolah-olah tinggal transfer saja. Padahal prosesnya panjang Bapak Ibu. Ada koordinasi antar lembaga, ada penetapan regulasi, ada sinkronisasi data, ada perhitungan per individu, ada kesiapan sistem, dan ada mekanisme penyaluran. Negara kita besar, penerima pensiun sangat banyak, data penerima beragam, dan kondisi tiap orang berbeda. Ada yang status keluarga berubah, ada yang rekening berubah, ada yang pindah alamat, ada yang perlu pembaruan dokumen. Semua ini mempengaruhi kelancaran. Jadi, ketika ada narasi tanggal 5 Maret 2026 rapel cair, pertanyaan paling penting adalah dasar resminya apa? Aturannya sudah terbit atau belum? Mekanisme hitungnya sudah final atau belum? Kalau hal-hal itu belum jelas, maka informasi tanggalnya cenderung masih prediksi. Bisa terjadi, bisa juga mundur. Dan saya tidak ingin Bapak Ibu terjebak euforia yang ujung-ujungnya jadi kecewa. Ada juga kabar yang menyebut adanya arahan dari pimpinan tertinggi negara agar skema rapel dimasukkan dan dialokasikan dalam APBN 2026. Kalau memang ada arah kebijakan seperti itu, tentu ini sinyal positif. Tapi Bapak Ibu, sinyal positif bukan berarti uangnya otomatis cair besok. Arahan kebijakan itu langkah awal. Setelah itu tetap ada jalur administratif, penyusunan dasar hukum, penentuan komponen, penyesuaian anggaran, koordinasi antar lembaga, verifikasi penerima, sampai sistemnya siap. Jadi mohon kita bedakan antara sinyal kebijakan dengan jadwal pencairan. Dua hal ini sering dicampur aduk di media sosial, sehingga muncul kesan seolah-olah semuanya sudah final padahal belum tentu. Secara umum, kalau memang ada program rapel atau penyesuaian besar, biasanya tahapan yang terjadi kurang lebih begini. Ada koordinasi antar instansi terkait, lalu disusun dan diterbitkan payung hukum, kemudian dilakukan sinkronisasi data penerima, setelah itu perhitungan rapel per individu karena tiap orang berbeda, lalu dilakukan uji sistem dan penyaluran. Dalam banyak kasus, rapel juga disalurkan terpisah dari gaji bulanan supaya lebih mudah dipantau dan tidak membingungkan. Jadi kalau suatu saat rapel benar terjadi, jangan kaget kalau masuknya tidak selalu bersamaan dengan gaji bulanan. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan utama. Kalau begitu, tanggal 5 Maret 2026, yang paling aman diperkirakan cair apa? Posisi yang paling rasional adalah begini, gaji rutin bulanan biasanya tetap berjalan sesuai mekanisme yang sudah ada. Dengan catatan bisa ada
penyesuaian tanggal sesuai kalender dan kebijakan mitra bayar masing-masing. Untuk THR, besar kemungkinan ada menjelang Idul Fitri, tapi tanggal pastinya menunggu pengumuman resmi. Untuk rapel dan kenaikan tambahan, kalau belum ada dasar hukum final yang diumumkan secara resmi, maka tanggal pencairannya masih spekulatif, belum bisa dipastikan. Dan Bapak Ibu, mohon hati-hati dengan konten yang narasinya terlalu mengunci, misalnya fix tanggal segini, dipastikan masuk rekening, atau sudah perintah langsung jadi pasti cair, tapi tidak menunjukkan rujukan yang jelas. Tidak ada pernyataan resmi yang bisa dicek atau hanya mengandalkan katanya-katanya dan screenshot yang sumbernya tidak terang. Karena sering sekali terjadi, kabar seperti ini dipakai untuk mencari perhatian. Lebih parahnya lagi, kadang dijadikan pintu masuk penipuan. Biasanya modusnya begini, awalnya disebar kabar gembira dulu, lalu nanti muncul pesan susulan untuk percepat pencairan, klik link ini, atau isi data ini, atau kirim OTP, atau bayar biaya admin. Ini bahaya sekali. Bapak Ibu harus ingat, lembaga resmi tidak pernah meminta OTP, PIN, password, atau data sensitif lewat chat yang mencurigakan. Kalau ada yang mengaku petugas dan meminta data rahasia atau meminta uang, itu patut dicurigai. Jangan dituruti. Kalau Bapak Ibu ingin langkah paling aman sekarang, ini beberapa hal praktis yang bisa dilakukan. Pastikan rekening penyalur pensiun masih aktif dan tidak dorman. Kalau ada perubahan rekening, lakukan pembaruan lewat jalur resmi. Pastikan identitas dan data yang berpengaruh pada tunjangan sudah sesuai, terutama bagi penerima pensiun janda, duda, atau penerima terusan, supaya tidak ada kendala saat verifikasi. Pastikan autentikasi sudah dilakukan sesuai ketentuan, karena banyak keterlambatan terjadi hanya karena verifikasi tertunda. Dan yang tidak kalah penting, pantau informasi dari kanal yang bisa dipercaya, jangan hanya mengandalkan kabar grup. Kalau ada kebijakan besar, biasanya akan diumumkan dengan jelas dan akan diberitakan juga oleh media yang kredibel. Bapak Ibu, saya paham sekali suasana hati kita semua. Mendekati Lebaran, kebutuhan meningkat, pikiran jadi mudah tegang, setiap ada kabar cair, hati langsung senang, setiap ada kabar mundur, hati langsung gelisah, itu manusiawi. Tapi justru karena itu kita harus lebih sabar dan lebih cerdas memilah informasi. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh oknum yang senang menyebar harapan palsu demi views, demi like, demi subscriber, atau lebih parah lagi demi penipuan. Kalau nanti benar ada kebijakan baru tentang rapel atau kenaikan, biasanya akan ada pengumuman yang jelas. Dasar hukumnya, siapa penerimanya, bagaimana mekanismenya, dan kapan jadwal implementasinya. Barulah setelah itu kita bisa bicara lebih tegas soal kapan cair dan bagaimana cara mengeceknya. Sekarang saya rangkum dengan bahasa yang paling sederhana supaya Bapak Ibu tidak bingung. Kalau Bapak Ibu mendengar 5 Maret 2026 cair semua, anggap itu sebagai kabar yang perlu diverifikasi, bukan kepastian. Yang paling konsisten biasanya adalah gaji rutin bulanan, meski tanggal akses bisa berbeda karena faktor bank dan hari libur. THR sangat mungkin ada menjelang Lebaran, tapi tanggal pastinya menunggu pernyataan resmi. Rapel dan kenaikan tambahan sangat bergantung pada regulasi final dan kesiapan sistem, jadi jangan percaya tanggal yang dikunci tanpa bukti resmi. Terakhir, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah membagikan data sensitif. Jangan pernah mengirim OTP, PIN, password, atau kode verifikasi kepada siapapun. Kalau ada pesan mencurigakan, abaikan. Kalau ragu, tanyakan ke keluarga yang paham atau cek ke kanal resmi lembaga terkait. Jaga diri, jaga data, karena di era sekarang penipuan makin canggih dan mereka suka memanfaatkan isu pencairan gaji, THR, dan rapel. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak sampai selesai. Semoga narasi ini membuat Bapak Ibu lebih tenang, lebih siap, dan lebih bijak menghadapi informasi yang beredar. Kita doakan semoga kabar-kabar baik benar-benar menjadi kenyataan. Hak-hak Bapak Ibu diberikan tepat waktu, tepat jumlah, dan semuanya dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.